Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi ya di bimbel gratis. Pada kesempatan kali ini adalah bagian ketiga ya dari bimbel gratis. Part 3 ini ya kita masih membahas tentang figura 9 kotak. Kenapa kita masih membahas figura 9 kotak? Hal ini dikarenakan figura 9 kotak ini adalah soal figura yang paling sulit. Ketika teman-teman bisa menyelesaikan figura 9 kotak, saya harapkan tes-tes figura lainnya itu relatif lebih mudah mengerjakan seperti itu. Oke, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama muslim, mari kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai ya teman-teman pembahasannya. Baik, nah kita perhatikan soal figura pertama ini ya. Nah, ini kalau boleh dikatakan ya ini memakan waktu juga ya. Kenapa? Kalau kita lihat mau bagaimanapun polanya di sini bisa dibilang tidak ketemu polanya ya. Mau searah jarum jam, mau berlawanan jarum jam, ataupun juga mau vertikal, horizontal, kanan kiri, itu tidak mungkin, tidak ketemu. Nah, bagaimana dengan pencerminan? Ini juga tidak ada ya, tidak ada pencerminan. Kalau untuk rotasi bagaimana? Kalau kita perhatikan rotasi juga tidak ada. Lalu juga kita lihat di sini pengelompokan gambar yang paling mungkin adalah pengelompokan gambar. Nah, untuk pengelompokan gambar kita cek dulu nih. Ada 3 bentuk. Yang pertama kita anggap bentuknya adalah yang ini ya. Ini bentuk pertama. Kemudian ini bentuk kedua. Selanjutnya apalagi di sini? Yang ketiga adalah bentuk ini ya. Nah, ini ada 3 bentuk. Kita ganti lagi warnanya. Oke, ini sudah ada 3 pola ya, atau 3 bentuk, maaf. Ada 3 bentuk. Untuk bentuk pertama ini mana saja yang ada yang mirip ya. Bentuk pertama ada lagi nih. Ini bentuk pertama dan juga ini bentuk pertama. Lalu bagaimana dengan bentuk kedua? Bentuk kedua yang mirip ya ada ini dan ada ini. Lalu bagaimana dengan bentuk ketiga? Pengelompokan gambarnya. Bentuk ketiga ini ya ada di sini. Wah, ternyata bentuk ketiga ini cuma ada 2 kelompok gambar. Otomatis jawaban A terus C terus E ini salah. Yang paling benar adalah antara B atau D. Nah, coba kita perhatikan. Di bentuk pertama ataupun kedua itu arahnya pasti berbeda-beda. Otomatis di bentuk ketiga juga arahnya berbeda. Nah, kalau kita lihat bentuk ketiga ini ada yang mirip dengan yang B ya, B. Otomatis jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Nah,
Nah, bagi teman-teman bertanya, ini kok kenapa ada bentuk 1, 2, dan 3? Kita lihat nih, bentuknya mirip banget. Kita harus detail, harus mencermati ya. Bentuk pertama ini ya, di sini ya, saya gambar aja ulang. Ini ada 2 tanda panah. Tanda panahnya ini tebal semua. Sementara yang kedua ini yang satunya tanda panahnya hanya seperti busur ya. Sorry, ini kebalik ya. Busurnya kayak gini. Nah, yang ketiga tanda panahnya bentuknya itu yang satunya adalah tipis seperti itu. Nah, itu kita harus teliti sekali ya. Seperti itu bentuk-bentuknya. Lanjut, kita hapus dulu. Kita ke soal nomor 2. Yang pertama relatif gampang ya. Cuman kita butuh ketelitian dari perubahan pola bentuknya. Perubahan bentuknya, kemudian polanya. Nah, ini kita lihat nih. Soal nomor 2. Hampir sama dengan soal pertama ya. Tadi adalah bentuk yang dilihat, kemudian berakhir dengan perubahan polanya. Kalau ada yang mirip atau yang sama, maaf, itu dieliminasi. Nah, kalau yang ini kira-kira apa nih? Misalnya kalau pencerminan nggak masuk. Kalau rotasi nggak masuk juga. Nah, kalau ini adalah sama ya kayak tadi ya, pengelompokan gambar. Cuman di sini kalau soal nomor 1 itu ada arah yang di terakhir, kalau sudah dikelompokkan gambar ada arahnya. Kalau yang 2 ini nggak ada perubahan pola arahnya, nggak ada. Ini kita tinggal mengelompokkan. Kalau kita perhatikan, kalau sudah terbiasa latihan, di sini ada pola. Gambar yang pertama, kemudian kita konsisten ya, kita hapus deh. Tadi kan secara umum warna merah dulu ya. Perubahan pola pertama itu kayak ada kotaknya bayang-bayang. Yang kedua itu kotaknya putih bentuknya ya. Yang ketiga kotaknya hitam. Nah, ini sudah kelihatan ketaranya. Secara cepat teman-teman bisa menganalisa aja nih, setiap baris ini ternyata mengandung 3 mengelompokkan gambar ini. Ini pun juga sama, baris ketiga ya. 1, 2, dan 3 sama. Nah, otomatis yang ditanyakan ini pastilah antara B dengan C. Antara B dengan C. Cuman ini kan harus ada warna hitam ya. Cuman kira-kira apa nih yang perlu dilengkapi? Nah, setiap misalnya kita lihat pola gambar pertama ini bentuknya ini kayak belah ketupat ya, kayak gini. Kemudian berjarak dan berdekatan. Yang untuk yang bayang-bayang. Terus yang kedua, yang putih ini berdekatan, belah ketupat, dan berjarak. Terakhir, nah ini yang jadi pertanyaan ya, yang ketiga yang kotaknya hitam, berjarak, bla bla bla, terus belah ketupat. Otomatis jawabannya adalah yang berdekatan, yaitu B. Nah, relatif gampang ya teman-teman semua. Lanjut, ini kita hapus dulu. Soal berikutnya,
Oke, soal ini ya bisa dibilang ini juga complicated ya, karena kalau kita lihat apakah dari kanan ke kiri, ini juga bisa dari arah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Cuman permasalahannya, tantangannya adalah di sini ada dua gambar ya, atau dua bentuk lah. Ada dua bentuk yang kita harus teliti, effortnya jadi dua kali. Nah, kalau kayak gini kita nggak akan bisa menemukan langsung dua bentuk ini arahnya kemana, itu nggak bisa. Jadi kita harus satu-satu dulu dalam menjawabnya ya. Misalnya ini kita lihat tanda panahnya aja dulu ya, yang paling kelihatan di baris pertama aja. Baris pertama ini kalau kita perhatikan ya, dari kolom 1 ke 2 terus 2 ke 3 itu mengalami perubahan arah ya. Perubahan arah kurang lebih 45 derajat searah jarum jam. Kemudian baris kedua ini mengalami perubahan arah juga ya, 45 derajat. Bisa dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, bebas. 45 derajat, cuma harus konsisten ya nantinya dilihatnya. Nah, otomatis yang ketiga, baris ketiga ini juga 45 derajat. Jadi ini sekitar pukul 12:30 ya. Nah, jawabannya itu antara A sama D. Yang B, C sama E itu otomatis salah ya teman-teman. Oke, lanjut sekarang yang ke segitiga, yang baris pertama. Segitiga pun kalau kita perhatikan dia berubah posisi lah kita taruh, karena kalau berubah arahnya agak susah ya, agak ribet. Tapi ini sudah pasti berubah posisi. Ketika ini di sini, kemudian pindah ke arah ini, kemudian pindah ke sini. Ini pun juga sama. Ini pindah ke sini, dan pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Nah, otomatis ini jawabannya harusnya ada di sini segitiganya. Nah, kira-kira yang paling mendekati adalah yang D. Akan menjadi tantangan ketika misalnya kalau F ya, jawabannya ini sama-sama D, cuman arah segitiganya misalnya kayak gini. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau kayak gini ya kita perhatikan lagi perubahan polanya, berubahnya seperti apa polanya. Jawabannya D atau F seperti itu. Kalau kayak gini ya nanti bisa dilihat ya perubahannya seperti apa. Harusnya kayak gini nih, balik. Harusnya yang mendekati, harusnya misalnya kalau cuma D sama F, berarti jawabannya adalah ya bisa saja F ya. Atau kita lihat polanya, teman-teman lihat polanya. Baik, kita hapus dulu. Soal terakhir ya, ini tugas buat teman-teman. Nah, kira-kira apa jawabannya? Teman-teman bisa komen di ini ya, kolom komentar di link YouTube ini, Kemudian jangan lupa untuk memberikan alasannya.
jawaban dan alasan yang benar nanti akan ada door prize-nya ya, ada door prize-nya. Ya, nanti akan diumumkan siapa yang paling cepat ya, akan dihubungi oleh tim kami seperti itu. Baik, teman-teman, demikian. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe di channel ini ya, supaya kami bisa bersemangat lagi untuk memberikan konten-konten menarik lainnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.